di Bible yang tidak berdosa. Tidak ada, karena Yesus juga berdosa. Bahkan kalau kita lihat Bible, manusia di bumi ini yang paling banyak dosanya itu Yesus. Jadi kalau yang menyebabkan manusia masuk surga itu adalah suci dari dosa, dan yang menyebabkan manusia masuk neraka karena adanya dosa, maka pahami, Yesus menanggung semua dosa. Dosanya orang Kristen. Orang Kristen curi ayam, curi sendal, curi sapi, curi biawak, babi. Dosa-dosa pencurian itu ditanggung Yesus. Kemana perginya Yesus membawa dosa itu? Ya ke neraka. Paham? Semua dosa ditanggung di Yesus. Ya Yesus ya harus ke neraka dong bawa dosa itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau di Bible itu ada manusia yang tidak berdosa. Anda kan ingin mengatakan Yesus tidak. Yesus adalah manusia yang paling berdosa sesuai dengan doktrin kalian. Yesus menanggung dosa. Yesus menanggung kutuk dengan menjadi kutuk karena dosa Kristen. Galatia 3 nomor 13. Saya punya utang ditanggung oleh Bang Handi. Kemana Bang Handi harus melunasi utang saya? Ke Pegadaian. Kamu punya dosa ditanggung oleh Yesus. Kemana Yesus harus membawa dosa itu untuk dihapuskan? Ya ke neraka. Sekarang masalahnya, benarkah dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh Yesus? Sejak kapan ada dosa ditanggung oleh orang lain? Gitu Bung. Makanya ajaran kamu itu aneh. Anehnya karena tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Dan memang tak ada nabi sih yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani. Makanya agamamu itu aneh. Katanya dari Yahudi, tapi antara Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara kitabmu dengan kitabnya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara nabinya Yahudi dan nabimu beda. Katanya dari Yahudi, tetapi rumah ibadah kalian itu beda. Katanya dari Yahudi, tapi hari ibadahnya kalian itu beda. Kalian ini dari mana sih sebenarnya? Bang Zuma, tolong ya. Di Al-Quran tertulis tidak bahwa Isa itu tidak berdosa? Enggak ditanggapi dulu ini. Ditanggapi dulu nanti pindah ke Al-Quran. Ditanggapi ya, dulu. Itu yang saya tanyakan. Kenapa Anda bilang bahwa di Alkitab berdosa? Ya itu Yesus. Cak Ayu juga tidak berdosa. Cak Ayu, coba pasang kuping. Yesus di Bible yang berdosa. Nabi Isa di Al-Quran suci. Oh, dia kan dimuliakan. Kami memuliakan dimana Nabi dia Isa. Berdosa tertulis. Coba jelas. Yesus menanggung semua dosa. Orang Kristen memperkosa ayam, memperkaus kucing, memperkaus ibunya sendiri, memperkosa anak kandungnya sendiri, itu ditanggung Yesus. Yohanes 1 nomor 1 apa? 1 Yohanes 1 nomor 2, baca itu. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau berbuat dosa, tetapi apabila kalian berbuat dosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Nah tuh, gitu caranya, begitu cara si CP kalau baca terjemahan hadis. Dia pikir CP saja yang bisa, aku juga bisa. Ya kan? Ayo. Baca kitabmu sendiri. Anak-anakku, jangan kalian berdosa, tapi kalau kau berdosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kenapa sih? Dewasa nggak? Jangan kayak anak kecil. Marah. Oh iya, itu sudah dewasa kali. Tergantung lawannya. Ya, sudah, tergantung biar lawannya. tahu, biar paham. Tadi Anda bertanya. Kenapa saya begitu? Karena saya sedang kamu Yesus bertanya. Dia tidak kau bertanya. Saudara bertanya tentang Yesus. Kenapa larinya ke Nabi Isa, kucluk? Kan lawak-lawak kau itu. Kau bahas Yesus. Kau katakan, apakah ada orang berdosa di dalam Bible? Saya tunjukkan Yesus. Habis itu kau bawa Nabi Isaku yang di Al-Quran. Kan lucu ente itu. Oh, belajar dulu dong Bang. Nggak, sorry ya, aku nggak pantas manggil Bang Zuma. Kayak anak kecil gayanya. Ya udah, nggak apa-apa. Cupu. Sekarang kau hadapi anak kecil ya. Oke, silakan Papa. Papa mau tanya apa sama anak kecil? Ayo. Salah, bukan Papa. Kakek, berunda kakek. Kakek. Tadi Anda bilang di mana? Kok langsung ngejawab terus?
Apa? Tadi Anda bilang kan, di mana buktinya Yesus itu Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Tuhan hubungannya? Yesus lah yang tidak berdosa. Nenek Itu sudah Mukiper. dijelaskan di Alkitab, itu juga dijelaskan di Al-Quran. Coba saya tunjukkan dosanya. Saya tunjukkan dosanya Yesus padamu ya. Yohanes 3 Ya, nomor coba 13. bisa. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus. Apakah dia bohong? Terus? Bohong. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Yesusmu pembohong. Atau pengarangmu yang ngarang bebas. Ayo. Kira-kira di agamamu berbohong itu dosa nggak? Dosa. Benar nggak ada Di orang yang mana naik ke surga bohongnya? selain Yesus? Dia mengatakan Di mana tidak ada bohongnya? orang yang pernah. Semua menunggu dia pada penghakiman kedua. Jangan kau menghayal. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus yang datang dari surga. Bohong. Elia lebih dulu naik ke surga. Parah Yesusmu itu. Atau jangan-jangan itu fitnah pengarang. Jangan-jangan ini fitnah kepada Yesus. Ayo. Yang jadiin pertanyaan, dari mana dia berdosa, berbohong kata Anda? Oke. Sekarang saya tanya samamu. Di Kalau dalam itu yang dimaksudkan ke sorga, tapi bukan sorga yang dimaksud. Kutanya samamu ya. Kau katakan di mana dosanya Yesus? Kubacakan dalilnya di dalam Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria yang melahirkan dia itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Jawab. Di mana-mana Kristen itu tidak mengenal hamba, hanya kalian yang mengatakan itu hamba. Yang di kita itu dibilang anak Tuhan karena ciptaan Tuhan. Kisah para Rasul, Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang kudus. Gedebuk. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Yesus memandang ibunya sebagai hambanya atau memandang ibunya sebagai orang yang melahirkan dirinya? Jawab. Kau mau kemanakan Yesus sekarang? Memandang Maria sebagai ibunya atau memandang Yesus sebagai ciptaannya? Ayo jawab. Jawab. Memang ibunya emang kenapa? Emang ada masalah apa dengan berarti menjadi Yesus manusia? memandang Maria sebagai apa? Ibunya. Sebagai ibunya. Berarti Yesus menganggap dirinya Kalau apa? dia sebagai kenapa? Berarti Yesus menganggap dirinya sebagai manusia yang dilahirkan oleh manusia, atau dia memandang dirinya sebagai Tuhan sebagaimana yang kau tuhankan? Jawab. Kalau kau mengatakan Yesus konsep memandang manusia 100% manusia dan 100% Tuhan aja. Pagan. Bang Zuma ini Kalau kau gagal menganggap, dengar, kalau kau mengatakan bahwa Yesus memandang ibunya sebagai ibu, kenapa Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Matera. Kenapa dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Wahai ibu, wahai mam, wahai mami. Kenapa Yesus tidak pernah memanggil perempuan ini dengan panggilan ibunya? Kenapa? Kenapa selamanya kenapa malah selamanya Yesus memanggil mamanya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan? Ayo, ini yang kau katakan tidak berdosa, padahal perintah Tuhan, hormatilah ibumu. Ayo, hukum 10 Ulangan 27:6. Terkutuklah orang yang tidak menghormati tetapi memandang rendah. Yesus ketika memanggil ibunya yang melahirkannya selalu memanggilnya dengan panggilan perempuan. Ya kalau bahasa kita sekarang ya, hai cewek. Apakah itu? Aku kalau aku manggil mamaku cewek, mungkin langsung dikubur hidup-hidup. Ayo. Kau menantang. Memangnya kenapa dengan pemanggilan itu?
Berarti tidak menghormati. Iya, kan jelas. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Dengan Yesus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu Anda, sudah anggapan siapa? Enggak, dulu. Itu anggapan siapa? Anda berasumsi. jelas. Hanya orang sinting Zuma yang berasumsi. mengatakan, hanya orang gila yang mengatakan orang yang menghormati ibunya dengan panggilan perempuan. Hai cewek, hai perempuan. Berani kau manggil mamamu hai perempuan gitu? Berani kau? Berani kau manggil mamamu hai perempuan Itu gitu? bahasa Bible, bukan berarti bahasa sehari-hari. Paling pintar ngeles kau itu. Kok alah? Pengikut Paulus. Mulut pengikut kau itu Paulus. lincah kali. Iya, terkutuklah orang yang memandang sekarang rendah. saya tanyakan dari awal aja, Anda tidak menjawab ya. Dari Terkutuklah mana orang kata yang berdosa? memandang rendah ibunya. Coba. Kebohongan Yesus yang tadi juga kau tidak tanggapi kok. Yesus berbohong dengan mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Bohong dia. Bahkan Dosa iblis itu. bisa ditipu sama Yesus. Iblis bisa ditipu sama Yesus. Apakah lebih parah itu? Katanya iblis bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tapi Yesus bisa nipu bapak segala dusta. Mana ini pendusta ulung kalau begitu? Mau tahu ayatnya? Berarti di sini Yesus bukan Isa ya. Kenapa Sekarang kamu nantang? udah ya, kalau itu bukan Isa, Yesus itu bukan Isa, nggak usah bahas-bahas Yesus, karena Iya, itu karena bukan Yesusmu kau semen sebut kalian sebagai lagi. anak Allah. Yesusmu Suka-suka saya dong, agama saya. ya Saya begitu kan juga udah saya. agama kalian. Suka-suka saya dong Dari awal membahas begitu. apapun yang saya mau Kalau bahas. Yesus bukan Isa, Ya, terus apa? Kalau Yesus bukan Isa, terus kenapa Yesus menggunakan istilah? Kenapa Kristen menggunakan istilah Rasul? Kenapa Kristen menggunakan istilah Alkitab? Kenapa kalian menggunakan istilah Injil? Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Isa, ayo. bukan saya tidak mengakui ya, bukan saya tidak mengakui, tapi itu nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa. Ya, Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya enggak? ya karena kita mengikut Kristus. Iya. Aduh parah. Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya secara konkret mana hubungannya Yesus dengan Kristen mana hubungannya? Coba Mengikut tunjukkan. Kristus berarti kan mengikuti semua ajarannya. Ya ajarannya itu kasih. arti itu definisi itu pengakuan dari sudah. ikatan Kristen. Suka-suka kita dong. Hei, yang Suka-suka saya kita, tanya kenapa kamu yang hubungan keberatan? dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa? Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta. Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari Minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Bible Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana? Jadi agama yang suka nipu-nipu memang kayak gitu. Semuanya yang ditampilkan ada palsu-palsu semua, kamuflase semua. Inilah agamamu. Nih ya, yang menuliskan Alkitab itu adalah dari Ortodoks Syrian yang datang pada lembaga Alkitab Indonesia, dan dia mengadaptasi lah bahasa-bahasa itu. Apa bahasa apa keempat. yang dia dapat? Abad Bahasa ke-40 dialah mengadaptasi ke dalam abad bahasa-bahasa yang ke-40. sekarang LAI telah adaptasi. Terus Abad ke-40 gimana coba? Abad 40 belum. nah, sekarang kan Itu kayak pertanyaannya ada tadi paruh kelapa di dalam. kemana-mana jadinya melebar. Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Kapan? Hah? Kapan? Terus kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Ngapain? Enggak, yang penting asal ngomong aja, tipu-tipu. Susah karena yang kau jajakan itu adalah barang Yang tipuan. LAIU bikin itu adalah orang-orang Syrian. Abad 40 itu kapan?
Asal gacor aja. Kamu tuh yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting itu. Parah itu. Ya sekarang kan sudah diadaptasi. Terus kita juga mau belain gimana? Tuhanmu itu bukan Allah. Bukan Allah Tuhan kau itu. Emang Tuhan kau bukan. itu. Kenapa? Nah, terus kenapa ada dalam Emang kitabmu? bukan. Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu. Tuhanmu bukan Allah, tapi ada dalam kitabmu. Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu dan kita menerima sejarah. Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya yang saya tanya, Tuhanmu itu Allah memang. Kenapa Tuanku? Tuhanmu itu Allah memang. Tuhan itu yang dibilang aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Dia hanya punya gelar. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan, kalimatullah itu apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Yang mau ditanya mana? Aku dari tadi muter-muter. Yesus kemana-mana. ibadah hari Sabtu, kalian ibadah Minggu. Hubungannya apa? Yesus diutus hanya kepada yang umat dari Israel. Yang mau ditanya ini yang mana, Bang Zuma? Kok banyak-banyak apa banget? Hubungannya agama Kristen penyembah Yesus ini dengan Yesus? Hubungannya di mana? Itu jawaban, itu pertanyaannya ya. Ya, pertalian antara Yesus yang adalah utusan untuk Bani Israel dengan Kristen agama dari Barat ini hubungannya apa? Gini ya, Yesus itu lahir. Ini saya jelaskan ya. Yesus itu lahir di Israel. Ya, di tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yesus lahir. Kalau tanya hubungannya, memang kalian kan pasti mengatakan dia buat Bani Israel. Tapi pada saat dia naik ke atas, dia bilang, baptislah semua dalam namaku. Itu perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang Dan berkata? ajarilah mereka. Siapa? Tuhan Yesus. Yang berkata kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Pas Siapa dia naik jemaatnya? ke atas surga. Ya, siapa jemaatnya itu? Jemaatnya di situ ya. Ya jemaat dia. Jemaat Ya, dia itu siapa? udah banyak. Udah dari banyak. Siapa? Banyak itu orang Samaria siapa? ada. Banyak orang banyak kok nggak? Palestina Siapa ada. ditanya? Satu Dan aja bahkan siapa? juga dia punya 100 sampai 1000 pengikut waktu itu yang Ya, dibilang itulah. siapa? Satu aja sebut siapa? Ya ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Markus? Yohanes. Kenapa? Coba di mana Yesus pernah bertemu Markus? Maksudnya? Ke Dia kan pasar beli muridnya. sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari Jadi Tuhan. jadi roh, ya jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh. Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Oh ya, selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan memang itu kan hubungannya. Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen, janjikan ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya, setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa Ya, Roh Kudus datang. dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu setiap dari mana? yang digenapi oleh Roh Kudus, itulah yang disebut pengikut Kristus.
Anda tidak Jadi punya kamu Roh ada Roh Kudus. Sesudah Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. saya ada. Ada. Roh Ada. Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia? Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa aneh? Kok kayak anak kecil ya? Kalau nggak bisa terima nggak apa-apa, Bang Zuma. Sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi, oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Zuma, ya paman, apa artinya aje? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi, Bang Handi, arti aje itu apa? Kaki. Kaki. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang ku tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya, apa artinya sumilang? Coba, kau tanya Roh Kudusmu. Coba, buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba, tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Ayo. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang? Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Tahu yang ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kitab mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba bisa Bisikin enggak? Bisikin aku dong. Roh Kudus Itu bilang bahasa apa sama roh, bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Di mana di situ ada yang Lebih dikatakan baik bahasa kau roh? sembah Handi kalau begitu. mendengarkan nggak? Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh parah kamu itu. Padahal Yang pasti Roh Markus Kudus saya tidak akan mengejek-ejek nomor kayak Bang 15 Zuma ini. nomor 16. Tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan, saya nggak ngerti. Apa sih? Yang mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Bukan Kudus itu saya. sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembutin. Panjang sabar. Hai saudaraku, Dengerin, si panjang dengerin. dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti Kalau sumilang? tidak mau mendengar sudah. Kan sudah. Gini, stop dulu. Bro, itu kecil. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan diladenin bang. Coba, nggak aku tanya dulu, jawab serius gue nanya nih. Roh Saya Kudus ngomong dalam sama dirimu Bang Zuma itu, yang lain. jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, menjadi moderator dari bonyok. tadi matiin mikrofon. Menjadi Jawab, bonyok. coba. Ini apaan kayak kalian begini? Gak mau dengar Enggak, jawaban. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Jawab. Enggak, kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin Ya mikrofon. udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan. Sumilang itu artinya menyelam, bedu. Bang. Roh Kudusmu itu udah pensiun. Kata apa lagi? Kenapa ya orang-orang yang Ya. masuk dalam TikTok ini ngurus urusan agama? Biarin bola. Supaya ada panjang urusannya dikit. Silakan apa mau disampaikan Pak Yohan, silakan. Lanjut ya bang. Kalau menurut saya sih, ini ya perdalam aja agama Anda daripada ngurus agama orang lain gitu. Ini kita nggak urusin agamamu, bro. Kita bertanya. Kan agamamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok sekarang jadi melempem? Iya terus memang ajaran Tuhan Yesus memang begitu. Ajarkanlah semua bangsa Coba kau ajarkan saya tentang jadikan saya jadi murid Yesus. Coba.
Bagaimana caramu jadikan Ya, saya? kok- Nah. Kalau abang mau percaya, mau terima Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Ya, Yesus, sebelum saya percaya, Ya, saya harus begitulah terima kalian jadi ajarannya murid dong. Tuhan Yesus. Sekarang kau ajarin saya supaya saya terima, coba. Beritakanlah Ya, kalau- Injil kepada Bang Suma. Ayo, silakan. Beritakan Injilmu Kalau kepada Bang- saya, silakan. Saya mau Kalau dengar. abang mau terima, mau percaya, mau mengimani, terus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, silakan terus kau taat ajarkan saya. kebenaran firman-Nya, pasti Anda Silakan akan kau menjadi ajarkan. murid Tuhan Yesus. Silakan kau ajarkan ke saya, silakan. Saya ingin dengar. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau menerima Ya, kenapa kau jadi curhat? dan ada yang tidak ada. Kenapa kau jadi curhat? Beritakanlah Injil. Coba kau beritakan Injilmu ke saya. Pingin dengar. Ya, Injil adalah firman Tuhan. Ya, coba Apa yang kau disampaikan dengarkan. Tuhan Yesus, apa yang Iya, harus beritakan, kita sampaikan. coba beritakan. 1, 2, 3. Karena Yesus adalah Allah. Kenapa Anda bilang Allah? Nah, tidak Anda menginjili saya, Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Tertulis dalam mana? Nah, kan? Kau beritakan saya Injil Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Bang. Ibu Iya. lagi. Gimana ceritanya kau beritakanlah Injil atau beritakanlah kebohongan? Yesus adalah Allah, itu di mana kau? Di mana sih agamamu ini? Parah kah? Kau diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo coba beritakan Injilmu ke saya ingin dengar. Yesus di dalam- adalah Allah. ini, Aku di dalam tanya Yesaya- samamu, di mana itu tertulis? Di dalam Yesaya Ish. 23 ayat 18. Sumilang, mana ada di dalam Yesaya itu Yesus tertulis di situ. Benar-benarlah kau ini ya, Pak. Di sini Yesus belum menyatakan namanya. Mama adalah dari nubuat mana kau tentang dapat Tuhan. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Dari mana? Ilmu dari mana? Bang. Ilmu dari Itulah, mana? Bang. Aku tanya. Makanya jangan terlalu menggunakan logika manusia, Bang. Jadi logika setan mau dipakai? Hah? Bang. Logika Memang monyet? hikmat dari dunia tidak bisa kita Hikmat percaya. apa lagi? Apa itu hikmat? Apa Jadi itu hikmat? teman-temanku Nasrani, janganlah terlalu percaya hikmat-hikmat dari dunia, Bang. Ngomong apa, Kerja Re? aja abang-abang ini mau debat soal seperti ini. Tidak ada Dia jujur enggak nih? Berarti dia jujur enggak nih ya? Berarti Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Iya, sudah ada. Oh, berarti yang berfirman di situ Yesus juga. Iya, Yesus. Oh, berarti yang mau ngambil istri orang itu Yesus juga. Bang. Hah? Mau saya tunjukkan ayatnya? Yang di sini. Bentar Bang. Mau saya tunjuk ayatnya Bang? Saya kasih tahu Bang. Buka ayatnya. 2 Samuel 12, 11, 12 Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Itu Yesus Bang, yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum Bang. Samuel berapa tadi, Bang? 2 Samuel 11, 12. Diperhalus pada perot-perot aja yang kenal lagi. Ya, perot-perot. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Coba kau baca itu Yesus itu yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum. Gimana itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Yesus itu yang mau mengadakan adegan perot-perot tempat umum. Ya ini Bang, saya jelaskan ya. Ini kan berbicara tentang istri-istri Daud ya Bang. Jadi kenapa banyak orang-orang menjelaskan Alkitab itu tidak menjelaskan secara konteksnya dari keseluruhan Alkitab. Iya. Ditanya apa? Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum?
Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi siapa di situ? Maksudnya di Siapa? sini Yesus apa Allah berfirman. Oh, Dia iya, berarti istri-istrinya dan memberikan berfirmanlah Yesus. Ya, gitu ya. Di situ Tuhan kan Yesus kan? Iya, betul Iya. kan? Nah, Iya. berfirmanlah Yesus. Nah, Aduh, Pak D diculik lagi. oh, ten curang. Diculik lagi, Ayo, Aku selamat tadi datang di 3 kebenaran. diculik, 3 tadi hilang akunku. Yohan mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan ayat tersebut akan mengambil istri-istrimu dan akan dibuat seperti itu. Itu firman Yesus juga, Bang Yohan. Iya, tapi kan udah bertobat, makanya dia dibaptis. Ya. Bertobat nih, dulu ini memang suka kianu tuh. Tapi kan dibaptis. Bertobat nih, perjanjian baru, dibaptis. Jadi sadar nih. Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bunuhlah istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama. Itu Yesus yang perintahkan bunuh. Di perjanjian lama kan ada Yesus, Bang. Berarti yang berfirman juga Yesus. Ya, katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang memerintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Ini bahaya nah. Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya, ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy. Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam bos-bos, terutama kau. Malam bos, gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu, soalnya Wah, tadi mulai. kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya Juma? Ya? Menghujat Yesus. Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu keok. Oh, Tuhanmu menampar. Tampar pipi kiri, Nampar, kasih ya. pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja. aja, berikan bukti yang mana yang menghujat, bro. Yang mana, gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana. Jangan dulu Mana kamu saya hujat? kasih. Mana saya hujat? Juma, Di mana? saya ingatkan kamu loh ya, kamu kalau Ya. berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepetan. Tuhan kok nampar? Tuhan nampar. Aku Hati-hati. hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo, 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 Roy. Bang. Ayo Roy, yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana, Bang? Ayolah, baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh, yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya Roy? Ya, datanya ada kok. Galatia 3:13 gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati. Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami Iya. yang olok-olok. Bentar, saya mau Roy, turun dulu ngomong. nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop, jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah akun, salah. Kalau di konsep saya Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci.
Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus nanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin. Yesus ditampar. Yesus diludahin. Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Kau pula yang nuduh saya. Saya memperjuangkan siang malam. Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci. Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus. Kau bilang pula saya menghina. Kau bilang pula saya menghujat. Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal, apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Iya. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binimu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh. Bang Suba itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya itu bendera. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta cuma itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang mati bilang terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk cuma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahaman. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi bukan Kristen, menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang kamu pahami, bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya, tetapi pemahamanmu itu dangkal cuma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu.
Kristen. Aduh, paman, Kristen paman. itu, Jemaat. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Jemaat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan tidak. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? Bukan kau tersangka. Siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus. Itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13, biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ Yesus menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menembus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang pengikut dia yang saat Kristen atau bukan? Yang disebut saat ini Kristen. Nah itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen ya samanya itu Cak Ayu. Ada gimana sih? Terlalu laju kami itu jemaah. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya ingatkan kamu jemaah, setan pun bisa menyerupai jadi pengajar, jadi guru. Itu yang disebut guru-guru palsu. Yesus bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai Yesus gak? Kamu itu loh sekarang dipakai iblis untuk itu loh. Iblislah yang merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Saya membantah ajaran iblis. Gimana sih? Iblis mau agar Yesus disalib. Saya mau agar Yesus tidak disalib. Ya nggak mungkin kau bisa bantah. Kenapa? Tidak mungkin bisa saat ini kamu atau zaman itu andaikan pun kau hidup, nggak mungkin bisa kamu ganjar atau tolak atau larang seperti yang kau maksud itu untuk dia jangan disalib. Ya minimal saya tidak suka atas penyaliban itu. Itulah tidak sama seperti Anda. Anda malah jadikan salib itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol keselamatan. Berarti Anda menjadikan hadiah iblis sebagai simbol keselamatan Anda. Kutanya sama saudara, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Manusia yang saat itu dipakai untuk mulai kacau. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Nggak usah, nggak perlu dijawab. Kan? Nah, kalau ditanya baik-baik kayak gitu mau disadarkan supaya jangan gila terus, nggak usah. Cuma, kamu yang gila lo cuma. Loh, ku tanya sama saudara, kulang ini yang ketiga kalinya. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Kamu sendiri jawab. Kenapa ya susah kali waras, kawan?
Waras lah sikit napa. Selama ini usia Anda sekarang mungkin kepala 5 atau kepala 7 ya. Kenapa selama ini Anda gila menerima hadiah dari iblis dan mengatakan ini adalah jalan keselamatan? Salib itu hadiah dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari setan? Kenapa kamu harus sebut dia hadiah? Loh, hadiah itu pemberian kan? Loh, enggak, kenapa lari otakmu sampai ke hadiah salib itu loh? Yesus datang ke dunia ini menurut konsep Kristen untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kristen. Dari mana? Dari dosa waris. Menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Kristen. Ya kan Kristen manusia, kecuali sudah berubah. Percaya kepadanya. Iya, berarti hadiah kan? Nah, sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya di atas tiang salib. Muncul pertanyaan, salib ini hadiah dari Tuhan atau dari setan? Justru inilah saat ini kalau dipakai setan, pertanyaanmu itu semua yang logika kau aja. Gimana orang ini? Pertama, Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen. Kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari, bukan hadiah dari si setan itu, ke otakmu yang dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang, satu kali lagi. Dengar juga. Ada giliran Anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi guru, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini ketawa lagi saya. Iya. Coba dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong, jangan dulu kamu potong ya. Dari tadi silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi, ingin meninggikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti. Gitu aja nasihat saya. Ya, gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya jangan kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Nah, Yesus manusia suci berarti. Menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk
Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Ayo. Itu aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute itu aja saya itu. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Cuma terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Kristen. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Silakan. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di mute, jangan di mute. Biar dia masih. Jangan di mute, Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru tua ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Saya terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lu. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya Alhamdulillah. Nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Terus dulu ya. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu Bang ya bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi Bang? Iblis. Gitu Bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara Bastian, Halo. apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Penyaliban itu memang harus dilakukan karena semata-mata memang karena Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus kata siapa? Sejak bahwa ya, kata siapa? Ada manusia dibunuh untuk nebus dosa manusia. Kata siapa itu? Oke, gini Bang Zuma. Abang kenapa disebut apologet? Karena saya melakukan pembelaan terhadap agama saya yang akidahnya dironrong oleh agama Anda. Oke, pertama yang mau saya tanyakan, ketika Itu disuruh kata siapa Yesus disalib. Jawabin topik dulu. Itu ini jawab dulu nyambung itu. Bang Andi, ini nyambung. Enggak, jawab dulu itu baru nyambung. Oke, Pertanyaan Bang Juma, kehendak siapa Yesus disalib? Kata Allah Bapa. Kata Ini. Allah Bapa. Dengar dulu. Silakan Bang Juma. Jangan pindahin topik dulu, lanjut. Oke, terima kasih. Pertama, itu adalah iman kami. Oke. Oh, berarti itu cuma modal percaya saja. Enggak, itu adalah iman. Iman yang diajarkan pertama kita ambil dari Alkitab, baru kita Enggak, bukan itu. Bukan salib itu apa? Pertanyaannya kan jelas tuh. Iya. Ya. Penyaliban terhadap Yesus itu pemberian Tuhan atau pemberian setan? Enggak, pertama aku tanya dulu ke Bang Zuma. Bang Zuma tahu enggak dasar iman Kristen itu dari mana aja? Saya tidak tanya iman saudara. Yang saya tanya, penyaliban itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah kehendak iblis? Itu adalah kehendak Tuhan, itu kehendak Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Kalau bilang Bang Zuma ya, kalau itu tidak dilakukan, maksudnya Dalil. Saya minta dalil. Kau jangan memfitnah, Bung. Kau fitnah Tuhan telah memberikan ruang untuk pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Pertanyaan saya apa? Apakah penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Enggak, pertama aku enggak mau ngikutin pola pikir abang dulu. Oh, tidak bisa, karena ada larangan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Yang menyalibkan Yesus siapa? Mau yang menyalibkan itu bom, mau yang menyalibkan itu RK, saya tidak mau tahu. Yang saya tanya penyaliban ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Yang menyalibkan Yesus itu siapa dulu? Saya tidak mau tahu siapapun pelakunya. Yang saya tanya, penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki membunuh orang yang benar? Itu harus dilakukan. Mana dalilnya? Kehendak Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Dan ini Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan berkehendak jangan membunuh Yesus. Bang Zuma. Coba. Oke. Anda melakukan kebohongan di sini. Anda melakukan kebohongan. Dengan mengatakan penyaliban adalah kehendak Tuhan, Anda telah melakukan penyaliban. Dengan kata lain, Anda adalah wakil iblis yang ingin menutupi pekerjaan iblis dengan mengatasnamakan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya setan, karya iblis. Kenapa? Kenapa? Satu, melanggar perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang Siapa yang melanggarnya?
bukan siapa. Itu pelanggaran siapapun di situ yang siapa yang melakukan penyalib. Dengar, siapapun pelakunya yang telah menyalibkan Yesus, dia telah melanggar firman Tuhan. Dia telah melanggar larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tetap saja dibunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak tanya, saya tidak butuh siapapun. Ini yang terjadi adalah pembunuhan. Anda mengatakan Anda tadi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Mana buktinya kalau Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Itu bukan masalah siapa yang menghendaki, tapi memang dia diutus. Pertanyaannya, penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Ada dalil? Maaf saya kalau harus ke dalil itu gimana ya dibilang ya Bang? Loh, kalau saya mengatakan itu kehendak iblis. Kenapa? Saya kasih dalil. Oke, saya kasih dalil ya. Satu-satu tapi kita bahas ya. Ya, saya kasih dalil. Oke. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Tuhan. Oke. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang membunuh dulu? Loh, kok jadi siapa yang membunuh? Kehendak Tuhannya jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Berarti Keluaran 20 nanti pelakunya itu nanti. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oke. Nah, orang yang membunuh Yesus berarti melanggar firman Tuhan. Yang membunuh ini adalah orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. Ahli-ahli Taurat. Oke, lanjut. Berarti pekerjaan pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Betul? Buat mereka yang membunuh, oke. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalian mengajarkan penyaliban itu nebus dosa? Itu yang diimani. Jadi gimana Bang ya? Iya. Tadi Anda mengatakan pelaku penyaliban mengakibatkan dosa. Kenapa kalian ini yang datang entah dari mana, hutan mana dari datangnya kalian ini, kok tiba-tiba penyaliban yang mengakibatkan dosa justru menghilangkan dosa bagi kalian? Ini beda objek, beda subjek sebenarnya. Makanya aku kayaknya dari tadi belajar. Iya, gimana ceritanya? Penyaliban terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Oke, yang menyalibkan Yesus mereka lah yang apa namanya? Yang berdosa tadi. Oke lah, seperti yang Abang katakan, karena memang itu kan perjanjian lama ya. Berarti orang itu berdosa demi menebus dosa kalian, gitu. Oh, salah. Lalu pembunuh Yesus ini pahlawan bagi kamu atau bukan? Kalau mau dibilang gitu bisa jadi. Berarti iblis adalah pahlawanmu. Makanya saya katakan penyaliban itu, salib itu adalah hadiah dari setan untuk Kristen. Dah selesai. Kamu sudah akui? Bang Zuma, aku mau nanya dulu lah. Kamu sudah akui dulu. Bahwa Anda harus berterima kasih kepada setan yang telah berjasa memberikan hadiah penyaliban untuk kamu. Ya ampun. Kok ampun? Enggak dari dasarnya memang kayak gini nanti. Apa dasarnya? Coba dari dasarnya dulu, coba. Giliran mau menjelaskan dasarnya. Berisik ini si siapa? Saya penasaran satu hal. Raku berisik raku. Di-mute aja dulu. Apa itu? Anda sudah mengakui kan? Saya sudah uraikan bahwa Anda menerima hadiah dari setan berupa penyaliban. Sekarang giliran Anda membantai itu, silakan. Ya. Enggak terlepas dari saya mengakui atau enggak, tapi mengenai apologet ini saya mau bertanya. Di sini kan banyak juga saudara kita Muslim ya. Jangan mengalihkan. Oke. Enggak Bunda. Jadi jangan langsung kita tiba-tiba ada di atas sementara dari bawahnya saya juga saya sebenarnya naik untuk apa ya? Penasaran dengan kata apologet ini gitu loh. Oke. Agar di sini teman-teman saudara Islam kan juga banyak ya. Jadi saya mau bertanya. Bunda Bang Zuma sebagai apologet, apa yang membuat apologet
Islam ini harus eksis? Maksudnya apa tantangan yang membuat para bunda dan para orang-orang seperti Bang Zuma ini harus eksis gitu? Karena adanya, karena adanya ajaran yang dihadiahkan oleh setan yang menyelubungi dia dengan kepalsuan mengatasnamakan kemudian Allah, mengatasnamakan Alkitab, padahal itu dari setan. Oke. Boleh saya Anda lanjut, sudah Bang? mengakui tadi kan? Itu Boleh saya hadiah lanjut? dari setan. Nah, Boleh terus saya apa lagi? lanjut? Oke. Kedua. Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu ternyata berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, kenapa itu harus diperdebatkan? Ya, karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa, justru itulah harus diperdebatkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Yang mengajarkan tentang Allah, Alkitab, Rasul, itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa justru menggunakan kata Rasul, kata Allah, kata Alkitab? Kenapa? Itulah sekarang yang namanya tadi itu yang tadi siapa tadi? Itulah sekarang yang namanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa nggak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari ke Roh Kudus? Apa hubungannya Kristen dengan Roh Kudus? Ini bahaya ini. Kan abang yang mengatakan kenapa sekarang ada istilah Alkitab, ada kenapa istilah membahas Rasul ke sini. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu. Kok nggak ada? Iya, di mana Roh Kudus di Kristen? Coba tunjukkan. Dari mana akar kata? Dari mana asal kata Roh Kudus itu kok bisa ada di Bible? Hari Di Raya mana ambilnya? Pentakosta itu apa? Hari Raya Pentakosta Di mana itu apa? ambilnya? Hari Di Raya mana Pentakosta ambilnya? itu apa? Kata Roh Kudus itu ambilnya dari mana? Oke, berarti harus berangkat dari sini. Aku ngerti. Ya, Bang silakan. Zuma, Bang Zuma. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible ada Roh Kudus? Coba tunjukkan ke saya. Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang Kalau Bible? kau ditanya ke benar-benar kau Iya, karena Jawab Bible sekali-kali. kamu itu tampil ke Islam-Islaman. Enggak, tenang. Maksudnya biar jangan. Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri. Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran, Kristen hancur. Berarti Kata Roh Kudus tadi itu ambil dari mana? Dengar, berarti Tunggu. lebih awal Kata muncul. Roh Kudus Gitu. itu ambil dari mana? Itu dulu. Roh Kudus itu dari Allah Bapa loh Bang Juma. Ya, di mana kau dapat kata Allah? Kau bawa lagi Roh Kudus belum selesai. Bawa lagi kata Allah. Roh Kudus saja dulu. Roh Kudus dulu, tunjukkan buktinya kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Roh Kudus. Mana? Tunjukkan di mana di Bible tertulis ada kata Roh Kudus. akar kata, original teks gitu loh. Sumber. Abang kan lebih pintar tentang Alkitab. Abang buka aja. Kalau saya Loh, justru Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tanya dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus, kok jadinya kembali ke saya. Maka Bang Zuma kalau yang kata Roh Kudus itu melalui perkataan Enggak, saya minta sumbernya Anda menggunakan kata Roh Kudus ini itu dari Hari mana Raya Anda ambil? Pentakosta, Bang Zuma, Hari Raya Di mana Pentakosta. tertulis di Bible? Coba. Sumber Roh Kudus itu ada dari Allah Bapa karena Mulai ngaco. Di mana tertulis kata Roh Kudus di Bible? Alamak. Mulai. Mana? Di Bestian mana? lu jangan ketawa, Bestian kalau lu ketawa gue turunin. Di mana? Sekali-kali Di mana? pintar. Gitu, jawab Ngapain itu. kita? Supaya kamu sadar bahwa ternyata selama ini kalian ditipu. Enggak. Ya, sekarang tunjukkan di mana kata Roh Kudus di Bible. Kalian Mana itu ada? Pentakosta, Paling Hari Raya terakhir. Pentakosta. Yang Di mana ada kata Roh Kudus di Bible? Saya nggak bawa Bible, abang tahu Bible sendiri. Alamak, gimana dong? Udah turun. Gimana dong? Roh Kudus itu milik Al-Quran. Gak ada di Kristen itu Roh Kudus. Di Indonesia baru Kristen itu bisa nyebut kata Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada kemudian orang Kristen kenal Roh Kudus itu. Jadi kalian itu cuman manipulasi, semua manipulasi kalian itu. Orang Amerika kenalnya hantu suci. Amerika menyebutnya hantu suci. Holy Ghost. Ayo. Teksnya apa ya?
Gimana dong? Topik, akhirnya kepentok juga di topik lain. Monitor Yos. Yos monitor Yos. Kalau ditanya itu akar kata, berarti lari ke original teks. Bukan lari ke agung-agung apa tadi itu? Lari pula dia. Tadi ikut-ikut ngomong, sekarang kasih kesempatan lari, gimana sih? Sendiri takut ya. Jadi teman-teman, kita simpulkan sementara ya. Umat Islam itu memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel membawa Injil, lahir tanpa ayah, yang disebut Al-Masih di Islam. Ya, Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus. Itu adalah manusia suci, dia tidak teraniaya, dia tidak ditelanjangi, dia tidak digantung di pohon, dia tidak terkutuk. Kalau Kristen mengimani oknum tersebut terkutuk. Itulah bedanya. Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa? Hanya Islam. Allahu Akbar. Tapi tadi udah jelas-jelas itu loh, masuk akal, mudah dimengerti, tetap aja dia kemana-mana ngomong sana ngomong sini gitu loh. Bisa nggak sih sedikit aja pakai akal gitu loh, akal dan jujur gitu. Kalau jujur dia pasti memerlukan Kristen kalau dia jujur. Jadi harus pura-pura botol. Kita sapa dulu Menpo. Selamat malam Menpo. Menpo. Ya, selamat malam. Menpo. Apa ini Kristen Muslim bang? Menpo. Oh, Kristen. Oke. Kalau Kristen topiknya ini, menurut Pak Menpor ini topiknya ya, kehendak siapakah Yesus disalib? Silakan. Siapa Yesus disalib? Ya. Ya, kehendak Allah sendiri. Datanya di mana? Datanya ada Yesaya 19, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Coba baca. Dibaca, ya baca lah. Kamu kan tahu pemahaman ya gitu. Saya nggak tahu bang membaca. Ajarin saya. Ya udah, masih kamu buta huruf dong. Iya, nggak apa-apa. Di mana tertulis bang? Bacain. Ya, Nubuat tentang penyaliban Yesus itu jangan kau cari di kitabnya orang, cari di kitabmu sendiri. Loh, kok ceritanya kok kitab orang? Yesaya itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Waduh, Waduh, kenapa kamu mencari nubuat di agama orang? Cari di kitabmu. Di Yohanes, dengar. Di Yohanes 11 nomor 48 itu nubuat untuk Yesus. Ngapain kau lari-lari kemana-mana ambil nubuat di agama orang, sementara nubuat Yesus ada di kitab Yohanes? Lucu ente. Kitabnya perbuatan masih dimakan babi. Kamu kan berbicara dengan Kristenan, berarti kan dua saya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu. Enggak, tapi berbicara mengenai nubuat itu ya harus berdasarkan di Bibelmu sendiri. Ngapain kau ambil di kitabnya agama lain? Ya suka saya kan, saya mengimani. Loh, ngapain kau ambil nubuatan? Jelas-jelas ada nubuatannya di kitab saudara kok. Ya, di kitab saudara itu dikatakan. Ya, terus? Dengar. Di kitab saudara itu dikatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Yohanes 11 nomor 51. Perjanjian Baru enggak? Perjanjian Baru dong. Nah, saya bilang kan Perjanjian Lama kan Perjanjian Baru dua gitu. Tidak ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Inilah lama. Gila Anda ini. Anda gila. Yang tahu tentang Yesaya itu yang punya kitab. Yang punya kitab rapat berunding. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, orang Yahudi kumpul. 4 kekuatan berkumpul untuk supaya bernubuat Yesus mati untuk bangsa Yahudi, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 51 dan 52. Kalian itu kenapa sih? Bibel sendiri kok ditolak? Melihat Anda akan dimasukkan di mana, daerah mana Bang ya, sesuai daerah tempat Anda.